disekolahkeun. Hese teu sekolahkeun. Ieu mah teu disekolahkeun. Bab 1496 sampai bab 1500. Ketika Di Jiang memimpin untuk mendekati tempat Di Yuan muncul, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kebaikan, apa yang terjadi? Mengapa hidupku semakin menjauh? Di Jiang dengan cepat memeriksa kondisi fisiknya dengan cermat. Tidak bisa salah, hidup memang terkuras habis. Meskipun sangat lambat, itu karena dia memiliki tubuh setengah langkah kaisar surgawi, sehingga dia hampir tidak bisa menolaknya. Jika berada di bawah wilayah kekaisaran, mungkin akan hilang dengan sangat cepat. Belum lagi orang biasa, mereka akan kehilangan vitalitasnya dan mati dalam sekejap. Kapan area terlarang seperti itu muncul di Linglan Domain? Bagaimana terbentuknya? Berpikir bahwa Di Yuan tidak jauh di depan, Di Jiang terkejut. Mungkinkah Di Yuan yang melakukannya? Sementara Di Jiang sedang berpikir, sebuah suara familiar terdengar di telinganya. Di Jiang, lama tidak bertemu. Di Jiang terkejut dan segera mengikuti suara itu dan melihat Di Yuan berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. Namun yang mengejutkannya adalah mengapa Di Yuan menutup matanya. Mungkinkah pertarungan dengan Lindong menyebabkan kerusakan permanen pada matanya? Di Yuan, kamu melakukan semua ini? Di Jiang menarik napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan dirinya. Jadi bagaimana jika ya? Lalu bagaimana jika tidak? Di Jiang, bukankah aku meminta kalian semua untuk datang? Mengapa kalian sendirian? Di mana Di Ji? Di mana Lindong? Di Yuan menjawab pertanyaan itu. Sasarannya adalah Di Ji dan Lindong. Di Jiang sekarang hanyalah karakter yang dapat diabaikan dan dapat dengan mudah dihancurkan sampai mati. Lindong dan Di Ji telah meninggalkan wilayah Linglan dan tidak akan kembali. Apa sebenarnya yang ingin dilakukan Di Yuan? Di Jiang bertanya dengan tekanan yang luar biasa. Dia memahami konsekuensi dari perkataannya. Ini mungkin membuat marah lawan dan membunuhnya secara langsung. Tapi Di Yuan tidak punya pilihan. Lindong tidak tahu di mana harus menyembuhkan lukanya, dan dia pasti tidak akan bisa datang. Tanpa batasan Lindong, Di Yuan tidak akan terkalahkan. Cepat atau lambat Anda akan menghadapinya. Sungguh, ketika Di Yuan mendengar ini, alisnya bergerak sedikit, seolah dia hendak membuka matanya, tetapi pada akhirnya dia menahannya. Meskipun dia hanya bertemu Lindong sekali, kedua belah pihak bahkan bertempur. Tapi Di Yuan tahu bahwa Lindong tidak akan mengabaikan keamanan seluruh wilayah Linglan. Kalau tidak, hal itu tidak akan mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Adapun Di Ji, setelah bergaul begitu lama, Di Yuan juga memahami karakter orang lain, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk mengorbankan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain Linglan hanya untuk bertahan hidup. Sekarang mereka berdua tidak ada di sini, mungkin karena jarak mereka agak jauh dan itu akan memakan waktu. Kalau begitu tunggu saja. Di Yuan tidak ingin mengungkapkan kekuatannya sekarang agar tidak membuat Lindong takut. Lebih baik menunggu sampai pihak lain datang. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menemukannya jika dia lari ke sudut dan bersembunyi? Di Jiang, jika kamu tidak ingin mati sekarang, diam saja dan tunggu bersamaku sampai Lindong dan Di Ji datang. Kalau tidak, aku tidak keberatan mengirimmu segera berangkat. Jangan berpikir begitu tidak bisa melakukannya. Bagi saya sekarang, saya tidak peduli tentang apapun, termasuk menghancurkan wilayah Linglan. Setelah mendengar bahwa Di Yuan akan menghancurkan wilayah Linglan, Di Jiang segera menjadi cemas dan segera menasihatinya. Di Yuan, kamu tidak bisa melakukan ini. Wilayah Linglan adalah kampung halamanmu. Ini adalah tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Kamu tidak boleh bersyukur dan menghancurkan tempat di mana kamu dilahirkan dan dibesarkan. Haha, aku sangat konyol. Jika aku tidak seberuntung itu, aku mungkin sudah dimakan sampai ke tulang-tulangku. Di Yuan mencibir.
Tidak peduli apa, Di Yuan, wilayah Linglan akan selalu menjadi kampung halamanmu. Jika kamu memiliki dendam terhadapmu, kamu harus menemukannya sendiri. Tidak perlu melibatkan makhluk hidup lain. Di Jiang, kamu kenal orangnya yang paling aku benci adalah siapa? Di Yuan berhenti di sini, dan kemudian berkata dengan gigi terkatup. Itu kamu, jika kamu tidak melindungi Di Ji, kamu akan memberitahuku keberadaannya lebih awal kembali. Tidak ada lagi yang akan terjadi. Ketika Di Ji menghilang untuk pertama kalinya, Anda telah mengetahui dengan jelas lokasinya, tetapi Anda tidak mengatakannya. Tindakan Anda lah yang menyebabkan segalanya terjadi selanjutnya. Titik di mana tidak ada akhir. Jika domain Linglan dihancurkan, itu salahmu, Di Jiang. Setelah mendengar kata-kata Di Yuan yang sangat marah, Di Jiang berkata, berdiri di sana dengan linglung, mau tak mau aku berpikir. Jika dia benar-benar memberitahu Di Yuan tentang keberadaan Di Ji, dan kemudian pergi ke dunia sangkar roh untuk menjemput Di Ji bersama, tanpa memberinya kesempatan untuk bergaul dengan Lindong, apakah yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi? Mungkinkah saya telah melakukan kesalahan? Saat ini, Di Jiang sangat meragukan tindakannya sendiri. Saat ini, sebuah suara wanita menyela. Senior Di Jiang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Ini semua adalah pengaturan Tuhan. Lindong muncul saat ini. Tidakkah menurutmu dia ada di sini untuk menyelamatkan kita dan menyelamatkan wilayah Linglan? Di Ji sambil berbicara, dia datang ke sisi Di Jiang dan menghadapi Di Yuan bersama Di Jiang. Di Ji, kamu akhirnya sampai di sini. Di Yuan mengepalkan tinjunya dan menahan amarahnya yang hampir tidak terkendali. Saya di sini, Di Yuan, jika Anda memiliki ketidakpuasan, datang saja kepada saya. Jangan mempermalukan senior Di Jiang. Apakah Anda lupa siapa yang mengajari Anda semua keterampilan rahasia Anda? Senior Di Jiang adalah setengah dari master kami. Apakah Anda ingin menindas tuanmu dan menghancurkan leluhurmu? Di Ji berkata dengan dingin. Haha, menipu tuan dan menghancurkan leluhur? Topi yang besar sekali. Ya, Di Ji, aku hanya ingin menipu tuan dan menghancurkan leluhur. Lalu kenapa? Hari ini aku tidak hanya ingin menipu tuan dan hancurkan leluhur, tetapi juga di depan Anda. Jika Anda ingin menghancurkan seluruh wilayah Linglan, saya ingin melihat apakah Lindong, yang Anda katakan ada di sini untuk menyelamatkan Anda dan menyelamatkan wilayah Linglan, akan datang untuk menyelamatkan Anda. Di Yuan berkata dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka dalam mimpi. Sepasang mata gelap seperti lubang hitam muncul di depan Di Jiang dan Di Ji. Dua orang yang belum pernah melihat sepasang mata seperti itu terkejut. Ada rasa takut yang sangat kuat sebelum mereka dapat berbicara. Cahaya hitam tak berujung dilepaskan dari mata Di Yuan dan menyebar menuju domain Linglan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di Ji dan Di Jiang segera merasakan kehilangan nyawa mereka semakin cepat. Vitalitas yang hilang diserap oleh Di Yuan. Dia sebenarnya memiliki teknik rahasia yang menantang surga untuk menyerap vitalitas orang lain. Mata Di Jiang membelalak dengan ekspresi tidak percaya. Dia bahkan tidak begitu terkejut ketika mengetahui bahwa Di Yuan telah menembus level Kaisar Surgawi. Pada saat yang sama, Di Jiang berpikir lagi. Karena kemunculan cahaya hitam telah meningkatkan hilangnya vitalitas seseorang, jika menyebar begitu banyak, begitu bersentuhan dengan planet kehidupan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Di Yuan, apa yang kamu lakukan? Hentikan, Di Jiang berteriak untuk menghentikannya. Haha, apa yang kamu lakukan? Tentu saja. Kamu menyerap semua vitalitas domain Linglan untuk membantuku mencapai level yang lebih tinggi, dan menunggu sampai aku mencapai kekuatan besar. Alam semesta begitu besar. Pasti ada tempatnya bagi saya. Di Yuan, Di Jiang, Di Ji. Perhatikan baik-baik. Ayo,
wilayah Linglan yang Anda lindungi akan segera menjadi tempat mati. Di Yuan tertawa. Tidak mungkin, Di Yuan. Bagaimana kamu bisa memiliki teknik rahasia mengerikan yang menentang alam? Teknik rahasia yang bertentangan dengan alam tidak dapat muncul di dunia dengan panik. Jika bukan karena vitalitasnya tidak terkuras, dia tidak akan mempercayai kata-kata Di Yuan. Tapi dengan fakta di depan matanya, Di Jiang tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sebenarnya aku sudah mengetahuinya sejak lama, tapi aku hanya tidak ingin menggunakannya. Sekarang aku tidak lagi memiliki ikatan apapun. Mulai hari ini, aku, Di Yuan, hanya memiliki satu pengejaran, yaitu kekuatan tak terbatas. Di Yuan menjadi gila. Ketika dia mendengar kata-kata Di Ji, dia hampir tidak bisa menahannya. Sekarang skill devouring demonik telah meledak sepenuhnya, itu pasti akan mengguncang dunia. Lihatlah dari langit berbintang yang jauh. Sebuah titik hitam muncul di tepi domain Linglan peradaban tingkat 9 yang bertabur bintang. Area titik hitamnya sangat kecil, dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan domain Linglan yang sangat besar. Namun saat ini bintik hitam terus meluas dan kecepatannya sangat cepat. Di area manapun yang terkikis oleh bintik hitam, semua vitalitas telah tertelan. Planet yang hidup akan menjadi bintang kematian dalam sekejap, dan semua makhluk di dalamnya akan menjadi tumpukan tulang yang layu. Pemandangan yang begitu mengerikan pasti akan membuat orang bergidik melihatnya. Di Jiang dan Di Ji mengetahui keseriusan masalah ini dan ingin menghentikan Di Yuan. Namun, perbedaan kekuatan antara mereka dan Di Yuan terlalu besar, dan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap pihak lain. Di Yuan tertawa terbahak-bahak, hahaha. Di Jiang, Di Ji, pernahkah kamu melihatnya? Inilah kekuatan milikku. Saat aku selesai melahap semua vitalitas di domain Linglan, kekuatanku pasti akan mencapai level yang lebih tinggi, langsung menembus tahap tengah tingkat Kaisar Langit dan mencapai puncak tingkat Kaisar Langit. Tidak butuh waktu lama bagi saya, Kaisar Yuan, untuk menjadi penguasa alam asal dan bergabung dengan barisan penguasa di alam semesta Lindong. Kaisar Surgawi setengah langkah, ingin bertarung denganku, bahkan jika dia memiliki rahasia untuk menentang surga. Kamu masih seekor semut di depanku, hidup dan mati sepenuhnya ditentukan oleh pikiranku. Di Jiang membuka mulutnya dan ingin membantah, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Di Yuan saat ini memang terlalu kuat, sangat kuat. Bahkan Lindong adalah seorang jenius unik yang unik di antara miliaran orang. Tapi bagaimanapun juga, dia masih terlalu muda. Dibandingkan dengan seorang veteran seperti Di Yuan yang telah mencapai kerajaan kekaisaran selama ratusan zaman, dia masih terlalu muda. Mungkinkah nasib Linglan Domain telah berakhir? Di Jiang tidak ingin mempercayainya, tetapi dia harus menerima kenyataan ini. Seberapa besar alam semesta, berapa banyak peradaban yang ada. Setiap hari, banyak sekali peradaban yang hancur dan banyak sekali peradaban yang bangkit. Hidup dan mati adalah proses siklus. Bahkan jika domain Linglan dihancurkan, peradaban baru akan lahir di sini setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Proses siklus ini disebut reinkarnasi. Domain Linglan jelas telah mencapai titik dalam siklus reinkarnasi. Di Ji merasa vitalitasnya hilang dengan cepat, dan dia tahu bahwa Di Yuan telah menjadi lebih kuat lagi. Dan Lindong baru saja selesai pulih dari cederanya. Bisakah dia menangani Di Yuan? Sayangnya tidak. Perang beberapa tahun lalu mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak. Sekarang Di Yuan telah membuat kemajuan besar, namun Lindong baru saja pulih dari cederanya. Jelas, kesenjangan antara kedua belah pihak semakin melebar. Lindong datang, hanya untuk mati. Apa yang harus dilakukan?
memanggil Lindong dan memintanya untuk tidak datang. Diji menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak mau, tapi berdasarkan pemahamannya terhadap Lindong, tidak mungkin pihak lain akan mundur. Sekarang, di tepi titik hitam, tiba-tiba sesosok muncul. Lindonglah yang datang ke sini. Dia terlalu jauh. Jika dia tidak menjadi master setengah langkah, dia mungkin tidak akan mencapai 1/10 jaraknya. Melihat cahaya hitam seperti riak yang menyebar di depannya, Lindong sedikit mengernyit, tapi dia tidak bergerak. Biarkan cahaya hitam menyelimuti dirinya. Kekuatan hisap yang kuat muncul, mencoba menyerap vitalitas Lindong. Hanya saja sebagai orang kuat setengah langkah, sekuat apapun daya isapnya, ia tidak bisa menyerap sedikit pun kehidupan dari Lindong. Merasakan teror cahaya hitam, alis Lindong berubah dari sedikit kerutan menjadi kerutan yang dalam. Ia mengira jika cahaya hitam ini menyebar ke tempat-tempat yang memiliki planet hidup, akibatnya akan menjadi bencana. Tanpa cukup waktu untuk memikirkan asal-usul cahaya hitam, Lindong segera melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual tercurah, membentuk penghalang transparan untuk menghalangi penyebaran cahaya hitam. Meskipun keterampilan melahap iblis di Yuan sangat kuat, kekuatannya sendiri hanya berada di tingkat kaisar surgawi tingkat menengah. Menghadapi Lindong, ahli setengah langkah, dia hanya bisa menghindarinya. Seni melahap iblis mengalami penyumbatan, dan di Yuan segera mengetahuinya. Pada saat yang sama, dia juga merasakan aura Lindong. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk memblokir keterampilan melahap iblis miliknya. Kebencian baru dan lama bertambah, membuat Di Yuan semakin gila. Lindong, kemarilah dan mati, Di Yuan meraung ke langit. Getaran kuat yang ditimbulkan oleh suara tersebut membuat Di Jiang dan Di Ji pusing. Di antara mereka, Di Ji tidak tahan dan mengeluarkan seteguk darah. Awalnya, dia dengan sepenuh hati mencoba untuk menahan hisapan dari seni iblis yang memangsa dan memperlambat hilangnya vitalitasnya, tetapi kata-kata Di Yuan secara langsung mematahkan pertahanannya. Suara menderu Di Yuan masih bergema di kehampaan, dan suara lain muncul. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan membantumu. Lindong tentu saja yang menjawab. Pada titik tertentu, dia muncul di samping Di Jiang dan Di Ji. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan membantu keduanya menahan kekuatan hisapan seni iblis melahap, membuat mereka lega untuk sementara. Senior Di Jiang, tuan-tuan, kamu baik-baik saja? Lindong bertanya dengan cemas saat melihat kedua pria itu dalam kondisi yang memprihatinkan. Kami baik-baik saja, Lindong, kamu harus berhati-hati. Kekuatan Di Yuan menjadi lebih kuat. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya. Jika tidak bisa, lari saja, selama orang masih hidup. Suatu hari nanti kamu akan melampaui Di Yuan. Yuan, kembalilah untuk membalaskan dendam kami ketika saatnya tiba. Di Jiang berkata dengan suara yang dalam. Senior Di Jiang benar, kakak. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Hanya jika kamu masih hidup kamu dapat membalaskan dendam kami. Jangan khawatir, aku tahu apa yang terjadi, jawab Lindong, lalu menatap Di Yuan di kejauhan. Karena keduanya baik-baik saja, dia merasa lega. Selama Di Yuan bukan orang yang kuat, dia pasti akan mati hari ini. Tidak peduli berapa biayanya. Meskipun Anda menggunakan kekuatan mental Anda untuk tertidur lelap lagi, Anda harus menjaganya. Kekuatan orang ini meningkat terlalu cepat. Jika bukan karena sistemnya, Lindong tahu bahwa tidak ada perbandingan antara dirinya dan pihak lain. Ditambah dengan fakta bahwa Shen Yuan memiliki teknik rahasia yang menantang surga dalam menyerap vitalitas orang lain, hidup jelas merupakan bencana. Saat ini, Di Yuan dikelilingi oleh cahaya hitam, matanya gelap, dan dia tampak seperti pembawa pesan dari neraka.
sangat menakutkan. Ketika dia mendengar Lindong dan Diji berbicara tentang satu sama lain dan memamerkan kasih sayang mereka di hadapannya, Yuan sangat marah dan benar-benar mengamuk. Anda harus tahu bahwa selama ratusan zaman dan siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menerima sepatah kata pun dari Diji. Sudah berapa lama sejak Lindong Che muncul, semakin aku memikirkannya, aku jadi semakin marah. Bum bum bum, setelah benar-benar mengamuk, kekuatan Yuan berubah dari Kaisar Surga tingkat menengah ke puncak Kaisar Surga. Jika Lindong tidak ada di sini, aura yang terpancar dari Yuan saja dapat melukai Jiang dan Ji secara serius. Puncak tingkat Kaisar Langit sudah menjadi batas yang dapat dicapai oleh alam Kaisar, dan naik lebih tinggi akan melibatkan kekuatan sumbernya. Kalian semua akan mati. Yuan mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Benarkah? Belum pasti siapa yang akan mati. Lindong tersenyum menghina. Dia sudah mengetahui batas kekuatan Yuan, puncak level Kaisar Surgawi. Itu saja. Nada menghina Lindong membuat Yuan tertegun sejenak. Dia jelas telah meledak ke puncak kekuatan tempur tingkat Kaisar Surgawi. Mengapa Lindong berani mengatakan ini? Apakah dia masih punya kartu truf? Tanpa memberi waktu ekstra pada Yuan untuk berpikir, Lindong memaksakan 4 tetes esensi darah dan menggunakan teknik klon. 4 tetes esensi darah segera berubah menjadi 4 klon, mengelilingi Yuan dan menghalangi gerakannya. Dikelilingi oleh 4 klon Lindong, Yuan merasa sangat terhina. Dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, Lindong menggunakan puluhan klon dan membuat klon tersebut menghancurkan dirinya sendiri secara terus-menerus. Dan akhirnya pertempuran tersebut berakhir dengan kedua belah pihak terluka. Sekarang dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi kekuatannya juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Lindong hanya memanggil 4 klon. Bukankah ini merendahkan diri sendiri, Lindong? Apakah kamu meremehkanku? Yuan menekan rasa haus darah di dalam hatinya. Setelah mengamuk, kewarasannya akan melemah dan digantikan oleh haus darah. Hanya setelah amarahnya hilang barulah seseorang dapat pulih secara perlahan. Namun dalam hal ini, kekuatan tempur akan turun kembali ke level normal Kaisar Surgawi tingkat menengah. Tidak, Yuan, kamu salah paham. Justru karena aku sangat menghargaimu, sehingga aku cukup boros untuk memanggil 4 klon untuk berurusan denganmu. Lindong tersenyum menghina. Setelah mengetahui bahwa kekuatan tempur Yuan yang sebenarnya hanya berada di puncak level Kaisar Surgawi, dia benar-benar lega. Meskipun Lindong tidak percaya Yuan bisa menerobos ke alam asal dan menjadi orang yang kuat dalam waktu sesingkat itu. Tapi bagaimana jika dia bisa mencapai setengah langkah kehebatan seperti dirinya? Bahkan jika Anda tidak takut, sangat sulit untuk membunuh orang yang berkuasa setengah langkah. Dan yang paling penting adalah penghancuran diri kekuatan setengah langkah terlalu kuat dan akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada alam Starfleet. Tidak mungkin bagi Lindong untuk menghancurkan klonnya secara acak seperti yang dia lakukan dalam pertempuran beberapa tahun lalu, yang sangat membatasi efektivitas tempurnya. Untungnya, Yuan hanya berada di puncak level Kaisar Langit, sehingga Lindong bisa melepaskan kekhawatiran terakhirnya. Tidak mudah bagi 4 klon alam asal setengah langkah untuk menghadapi level puncak Kaisar Surgawi. Apa maksudmu? Yuan tampak bingung. Apa maksudmu? Lindong mencibir. Lalu nadanya berubah, kamu akan segera tahu apa artinya. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Yuan bereaksi, dia segera mengendalikan klon tersebut dan melepaskan nafas kekuatan setengah langkah. Boom, 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 4 gelombang momentum yang tak tertandingi meledak. Tidak hanya lebih besar dan luas dari milik Yuan,
tetapi juga mengandung jejak kekuatan asli. Kekuatan asal adalah musuh bagi yang berkuasa di alam kekaisaran. Hanya ketika Anda mencapai alam sumber setengah langkah, Anda bahkan dapat mengembangkan jejaknya. Setelah menjadi makhluk yang kuat, Anda dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan aslinya. Meskipun Lindong hanya memiliki setengah langkah kekuatan alam asal, dia masih mampu menahan di Yuan, pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar surgawi. 4 klon alam asal setengah langkah mengelilingi di Yuan di tengah, membentuk formasi sederhana untuk mencegah kekuatan pemakan iblis di Yuan bocor. Saat ini, di Yuan sudah bingung. Setelah marah, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Aura yang dipancarkan klon Lindong menyebabkan kekuatan tingkat kaisar surgawi di tubuhnya terus mundur seolah-olah menghadapi musuh. Hanya ada satu kemungkinan yang menyebabkan situasi ini. Lindong mengembangkan kekuatan aslinya, karena hanya kekuatan sumbernya yang dapat menahan kekuatan puncak kaisar langitnya. Di Yuan panik, menurut gagasan ini, Lindong setidaknya setengah langkah ke alam asal. Negara asal, itu juga bisa disebut kuat. Bahkan jika dia hanya mengambil setengah langkah, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh tingkat kaisar surgawi. Belum lagi Lindong juga memiliki teknik cloning yang menantang surga. Sekarang di Yuan akhirnya mengerti. Pantas saja Lindong hanya memanggil 4 klon, dia sangat memikirkan dirinya sendiri. Betapa menakutkannya jika lusinan klon dipanggil bersama. Bahkan jika Anda bertemu dengan orang yang benar-benar berkuasa, Anda mungkin dapat melarikan diri dengan selamat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin, Lindong, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan asal? Ini adalah sesuatu yang harus kamu sentuh dari alam asal. Kamu tidak dapat memilikinya. Ini adalah ilusi. Ini pasti ilusi. Kamu berbohong padaku. Di Yuan berteriak liar. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia bahkan tidak mengizinkan siapapun menjadi lebih kuat darinya. Pada saat yang sama, kekuatan tempur tingkat kaisar surgawi meledak, mencoba keluar dari sangkar yang tersegel. Dong dong dong, suara benturan terus terdengar. Namun, tidak peduli seberapa keras di Yuan mencoba, formasi yang terdiri dari 4 klon alam asal setengah langkah menutupi tubuhnya seperti lonceng besar, tidak bergerak. 1,5 langkah kekuatan besar sudah cukup untuk menghancurkan di Yuan tingkat kaisar. Apalagi mereka berempat bekerja sama. Di Jiang dan Di Ji, yang berdiri di samping Lindong, mendengar kata-kata di Yuan dan pikiran mereka menjadi kosong. Sebagai orang yang berkuasa di alam kekaisaran, mereka secara alami tahu bahwa di atas alam kekaisaran terdapat alam asal, yang juga disebut kuat. Awalnya di Yuan diperkirakan telah mencapai puncak level kaisar surgawi dan sudah tak terkalahkan di domain Linglan. Siapa sangka kalau Lindong akan mencapai setengah langkah kekuatan besar dan memiliki jejak kekuatan aslinya. Ingat pertarungan terakhir dengan di Yuan, Lindong masih setengah kaisar langit, kan? Hanya melalui teknik cloning tingkat yang menantang surga dia mampu melawan di Yuan sampai kedua belah pihak terluka. Berapa lama waktu telah berlalu sekarang? Semua perhitungannya hanya memakan waktu 7 tahun. Bagi mereka yang berada di wilayah kekaisaran, 7 tahun berlalu dalam sekejap mata. Manakah dari 5 kaisar Linglan yang tidak berdasarkan era? Hanya dalam 7 tahun, dia menerobos dari tingkat kaisar langit setengah langkah ke alam asal setengah langkah. Apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Belum lagi di Yuan mengira itu ilusi. Baik di Jiang maupun di Ji mengira itu ilusi. Ini sangat tidak nyata. Memalingkan kepalanya untuk melihat Lindong, di Jiang semakin tidak memahami bocah ini. Jenius, cabul, dan monster tidak lagi cukup untuk menggambarkan bakat Lindong. Di Jiang bahkan punya kecurigaan kalau Lindong mungkin adalah reinkarnasi dari kekuatan besar.
Hanya dengan cara inilah dia bisa menjelaskan mengapa dia mampu mencapai prestasinya saat ini dalam waktu sesingkat itu. Namun masalah lain muncul lagi. Sekalipun Daneng kehilangan raganya dan hanya tersisa jiwanya, dia akan tetap memilih untuk membentuk kembali raganya, sama seperti Diji. Tidak mungkin memilih reinkarnasi. Lagi pula, ada terlalu banyak ketidakpastian dalam reinkarnasi. Jika ingatan akan kehidupan masa lalu tidak dapat dibangunkan, maka ingatan itu akan hilang bagi semua orang. Yang Maha Kuasa tidak akan mengambil risiko ini. Keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Diji sudah mati rasa. Sejak dia bertemu Lindong di dunia sangkar roh, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Keraguan yang saya miliki berkali-kali dikalahkan berkali-kali. Kini Diji tidak lagi kaget, melainkan merasa bangga dan natural. Ini kakakku, meski dibandingkan usianya, Diji jauh lebih tua dari Dalindong. Tapi apa bedanya? Kekuatan dihormati di semua alam semesta. Dia lebih lemah dari Lindong, jadi mengapa tidak menelepon kakaknya? Diji sudah menyukai perasaan dilindungi oleh Lindong. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Di Yuan, alam semesta jauh lebih besar dari imajinasimu. Di alam semesta yang hampir tak terbatas ini, tidak ada yang mustahil. Jangan sia-siakan usahamu lagi. Kamu tidak akan bisa keluar, kata Lindong perlahan. Tidak mungkin, Lindong. Aku tidak percaya kamu bisa mengembangkan kekuatan aslimu dan mencapai kekuatan setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli seberapa jenius atau monsternya kamu tidak bisa melakukannya. Ini harus jadilah ilusi. Di Yuan masih menolak menyerah, berteriak tak percaya sambil menyerang kandang dengan gila-gilaan. Sayangnya, apapun yang dia lakukan, itu ditakdirkan untuk sia-sia. Bagaimana formasi yang terdiri dari 4 kekuatan setengah langkah bisa ditembus oleh tingkat Kaisar Surgawi Puncak? Di Yuan, kamu telah menjaga wilayah Linglan begitu lama, dan kamu telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Aku tidak ingin membunuhmu. Sayangnya, kamu bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya. Aku tidak bisa memberikannya. Kamu kesempatan lagi untuk berkembang. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa banyak nyawa yang telah menderita. Jangan khawatir, setelah kamu mati, pencapaian besarmu akan tetap dikenang oleh kehidupan di domain Linglan. Lindong tidak ingin menunda lebih lama lagi. Setelah mengatakan itu, dia mengendalikan klon tersebut untuk mulai mengambil tindakan. Setelah mendengar bahwa Lindong ingin membunuhnya, Di Yuan benar-benar panik. Dia juga ingin menaklukkan alam semesta. Bagaimana dia bisa mati di sini? Dengan bantuan Devouring Demon Art, selama dia terus melahap vitalitas berbagai peradaban, suatu saat dia akan melangkah ke alam asal, mencapai kekuatan besar, dan bahkan melangkah lebih jauh dan berdiri di puncak alam semesta. Tidak, saya tidak bisa mati di sini. Di Yuan benar-benar tidak dapat memahaminya. Dia telah menggabungkan saudara kembarnya dan membangkitkan keterampilan melahap iblis. Di masa depan, dia harus berdiri di puncak alam semesta dan mencapai pencapaian yang tak tertandingi alam Linglan. Dia tidak tahu, semua hal di dunia ini saling bergantung. Teknik melahap iblis memang sangat kuat. Jika Anda melahap beberapa peradaban tingkat 8 atau 9, Anda dapat membantu Di Yuan mencapai kekuatan yang besar. Namun jika digunakan secara berlebihan akan menimbulkan efek samping yang kuat. Jika Lindong tidak menghentikannya dan membiarkan Di Yuan menelan vitalitas wilayah Linglan, gejala sisa yang kuat perlahan-lahan akan menghancurkan kesadaran Di Yuan, dan dia secara bertahap akan menjadi monster yang hanya bisa membunuh. Monster yang berjalan di alam semesta akan segera dibunuh oleh kekuatan yang kuat. Oleh karena itu, Di Yuan ditakdirkan tidak akan bisa melangkah jauh jika hanya mengandalkan skill Demon Devouring. Tentu saja dia tidak mengetahuinya sekarang.
Saya hanya merasa bahwa keterampilan melahap iblis saya tidak hanya dapat memulihkan luka, tetapi juga dengan cepat meningkatkan kekuatan saya. Jangan terlalu hebat. Sayalah yang disayangi oleh Tuhan dan tidak boleh mati di sini. Lindong, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang yang disayangi Tuhan. Aku ingin menaklukkan seluruh alam semesta dan berdiri di puncak alam semesta. Jika kamu membunuhku, kamu melanggar kehendak Tuhan. Di Yuan berteriak panik. Lindong mengabaikannya sama sekali. Kalau kita memang ingin bicara siapa orang yang disayangi Tuhan, dia akan mengatakan yang pertama, tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Berapa lama di Yuan hidup, berapa lama Lindong C akan hidup? Jelas siapa yang dikaruniai Tuhan. Dan bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, Lindong akan membunuh di Yuan. Alasan utamanya adalah kekuatan melahap yang ditampilkan di Yuan terlalu kuat. Jika terjadi kontak dengan planet dan benua yang hidup, dampaknya akan menjadi bencana. Bum 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 bum, 4 klon alam asal setengah langkah meletus pada saat yang bersamaan. Di Yuan berada di tengah, ditekan oleh 4 kekuatan setengah langkah dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap mata, 4 klon menghilang dari posisi semula dan muncul di samping di Yuan. Pada saat yang sama, 4 tangan diletakkan di atas di Yuan. Jejak kekuatan asli mengalir ke tubuh di Yuan. Tubuh Kaisar Langit sangat kuat. Bahkan jika bertemu dengan kekuatan Kaisar Langit yang sama, ia dapat menahan 1 atau 2. Namun saat menghadapi kekuatan sumbernya, hampir tidak ada perlawanan, dan secara langsung menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh di Yuan. Kekuatan aslinya menghancurkan tubuh di Yuan, menyebabkan dia kesakitan. Mengetahui bahwa dia dikutuk hari ini, di Yuan menahan rasa sakit yang parah, hatinya bergetar, dan dia berteriak. Lindong, bahkan jika kamu mati, aku harus mendukung beberapa orang. Bang, kebisingan. Tubuh setingkat Kaisar Surgawi di Yuan berubah menjadi abu. Namun, kekuatan penghancuran diri seorang ahli tingkat Kaisar Surgawi tidak boleh diremehkan. Bagi Lindong, ahli setengah langkah, hal itu mungkin tidak menimbulkan bahaya apapun, tetapi orang lain akan mati jika menyentuhnya. Tentu saja, Lindong tidak akan membiarkan penghancuran diri di Yuan mempengaruhi orang lain. Ketika dia menyadari bahwa di Yuan ingin menghancurkan dirinya sendiri, dia mengendalikan keempat klon tersebut. Setelah mundur, mereka membentuk formasi pertahanan untuk mengendalikan penghancuran diri di Yuan dalam area kecil. Meskipun demikian, penghancuran diri dari ahli puncak tingkat Kaisar Surgawi masih menciptakan celah kecil dalam formasi yang terdiri dari 4 master setengah langkah. Seberkas cahaya keluar dari celah itu, yaitu jiwa di Yuan. Tubuh hancur dengan sendirinya, tetapi jiwa tetap ada. Selama Anda bisa melarikan diri, Anda masih memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak di masa depan. Sebagai orang yang berkuasa di tingkat Kaisar Langit, bagaimana mungkin dia benar-benar ingin mati? Tanpa diduga, begitu jiwa keluar dari celah, lampu merah menyala. Tetapi di Yuan mengabaikannya. Dia tahu bahwa begitu dia berhenti, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Lindong tidak hanya kuat setengah langkah, tetapi juga memiliki teknik cloning tingkat yang menantang surga. Bagi jiwa tingkat Kaisar Surgawi yang melarikan diri dari tangan Lindong, itu sama saja dengan angan-angan. Satu-satunya cara adalah dengan mengejutkan mereka, melarikan diri dari blokade, lalu dengan paksa memasuki dunia sangkar roh dan bersembunyi dengan tenang. Ada banyak sekali makhluk di dunia sangkar roh, dan Lindong tidak akan menghancurkan dunia sangkar roh hanya untuk bunuh diri. Selain itu, dunia sangkar roh adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang yang kuat. Sulit untuk mengatakan apakah Lindong dapat menghancurkannya. Mencoba menahan pukulan itu, jiwa di Yuan juga rusak parah.
Dia mengambil kesempatan ini untuk bersiap memasuki dunia sangkar roh dengan paksa dan bersembunyi. Namun cita-citanya sangat penuh dan kenyataannya sangat tipis. Di Yuan menemukan bahwa dia tidak bisa dengan paksa memasuki dunia sangkar roh. Melihat sekeliling dengan pandangan kosong, saya melihat beberapa klon Lindong muncul di sekitar saya pada waktu yang tidak diketahui. Di Yuan, menyerah, area ini telah aku blokir. Mustahil bagimu untuk memasuki dunia sangkar roh, terdengar suara Lindong. Lindong, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Di Yuan bertanya dengan gigi terkatup. Aku juga tidak mau, tapi aku harus melakukan ini. Mempertahankanmu berarti meninggalkan bencana bagi wilayah Linglan. Aku tidak punya pilihan. Biarkan aku pergi. Aku berjanji tidak akan masuk ke wilayah Linglan lagi. Bagaimana kalau begitu? Lindong tidak menjawab, tapi hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya di Yuan akan menepati janjinya. Jika pihak lain menjadi lebih kuat dan kemudian menyesalinya, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan mati di tangannya. Jadi yang paling aman adalah membunuhnya untuk selamanya. Hahaha. Aku tidak menyangka, aku, Kaisar Yuan, telah menjaga wilayah Linglan selama ratusan zaman, tapi pada akhirnya kita berakhir seperti ini. Sungguh ironi yang sangat besar. Kaisar Yuan tiba-tiba tertawa. Di Yuan, atas nama makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan, saya berterima kasih atas semua yang telah Anda lakukan. Bahkan setelah Anda mati, patung Anda akan tetap berdiri di benua 5 elemen dan disembah oleh semua makhluk di wilayah Linglan. Kamu bisa pergi dengan damai. Di Jianglah yang berbicara. Dia takut Lindong akan berhati lembut dan meninggalkan bencana ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Di Jiang, kamu baik-baik saja. Begitu Di Yuan selesai berbicara, pedang merah menembus jiwanya, dan kesadarannya, yang sudah terluka parah, mulai kabur. Pedang pemecah kejahatan dapat membunuh segala sesuatu di dunia. Jiwa juga bisa dibunuh. Di Yuan sudah mati, tidak ada kejutan. Dalam analisis terakhir, dia hanya berada di tahap tengah level Kaisar Langit. Bahkan jika kekuatan tempurnya telah meningkat setelah amukan yang kejam, dia masih berada di puncak level Kaisar Langit. Dan Lindong Nai adalah master setengah langkah sejati, yang telah melampaui lingkup kerajaan. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Di Yuan. Terlebih lagi ada juga bantuan teknik klon. Bahkan jika Di Yuan setengah kuat, akan sulit baginya untuk melarikan diri di bawah pengepungan puluhan klon Lindong. Di Yuan, salah satu dari 5 Kaisar Linglan yang telah melindungi domain Linglan selama ratusan zaman, menghilang dari dunia ini secara diam-diam. Sedih sekali, terlepas dari tipuan takdir, alasan utama mencapai titik ini adalah saudara kembar Di Yuan. Dapat dikatakan bahwa anak kembar adalah pedang bermata dua. Meskipun Di Yuan memiliki bakat yang hebat, hal itu juga memberinya kepribadian yang tidak dapat dikendalikan, yang akhirnya menyebabkan kematiannya. Setelah kematian Di Yuan, tidak ada ancaman terhadap wilayah Linglan. Lindong memasuki dunia sangkar roh dan bertemu Ni Hongdou dan He Yaoting. Setelah beberapa tahun pembangunan, 2 paviliun harta karun telah dibuka di hampir semua kota besar di dunia sangkar roh, serta kota tingkat pertama dan kedua. Meskipun ada beberapa perlawanan di tengah, dengan dukungan dari penguasa kota Ember Miao Sijin, hal itu tetap berhasil. Setelah tidak bertemu selama beberapa tahun, rasa hormat mereka terhadap Lindong tidak berubah sama sekali. Mereka memahami bahwa semua pencapaian yang mereka raih sekarang adalah karena Lindong berdiri di belakang mereka. Jika tidak, mereka akan dimakan habis tanpa ampas yang tersisa. Lindong datang ke dunia sangkar roh untuk 2 tujuan. Yang pertama adalah mengumpulkan 10 juta poin Senhao dan meningkatkan teknik cloning ke level ke-7.
Kekuatan tempur setengah langkah maha kuasa, ditambah dengan teknik klon tingkat ke-7, telah mencapai puncaknya. Tidak ada gunanya mendapatkan lebih banyak poin ilahi. Tanpa peningkatan akhir sistem, tidak akan ada perubahan kekuatan. Jika Anda ingin terus meningkatkan kekuatan Anda, satu-satunya cara adalah mengumpulkan 3 artefak utama untuk mendorong evolusi akhir sistem. Walaupun dia sudah mengumpulkan 2 artefak, busur menembak matahari dan palu dewa petir, Lindong masih kurang percaya pada artefak ketiga, kapak pembuka langit. Bagaimanapun, alam semesta ini terlalu besar, menemukan senjata lebih sulit daripada mencari jarum di tumpukan jerami. Biarkan saja alam mengambil jalannya. Selain mengumpulkan semua poin ilahi, Lindong memiliki hal lain yang harus dilakukan, yaitu mencari pendapat Ni Hongdou dan He Yaoting untuk melihat apakah mereka harus terus tinggal di dunia sangkar roh, atau kembali ke alam Linglan. Poin Senhao tidak berpengaruh, dan Lindong pada dasarnya tidak akan pernah memasuki dunia sangkar roh lagi di masa depan. Tidak peduli apa yang mereka berdua pilih, dia akan membuat pengaturan. Lindong tidak akan memperlakukan semua orang yang bersamanya dengan buruk. Terlebih lagi, kontribusi yang diberikan kedua orang ini tidaklah sedikit. Setelah mendengarkan kata-kata Lindong, Ni Hongdou dan He Yaoting mempertimbangkannya cukup lama dan memutuskan untuk kembali ke domain Linglan. Dalam analisis terakhir, dunia sangkar roh hanyalah dunia untuk melatih dan meningkatkan kekuatan jiwa. Setiap orang yang masuk pada akhirnya akan pergi, tidak terkecuali mereka. Linglan Domain adalah tujuan akhir. Setelah urusan kedua orang terselesaikan, urusan Senhao akan lebih mudah ditangani. Dengan kekuatan Lindong saat ini, dia tidak perlu lagi khawatir akan terekspos. Dia bisa mengumpulkan semua poin kuat dengan cara tercepat. Saya secara acak menemukan 2 atau 3 kota utama, bertemu dengan beberapa kekuatan besar di kota itu, dan secara tidak sengaja mengungkapkan sedikit kekuatan, dan harta karun itu secara alami datang. Setelah membayar uang, Senhao mendapatkannya. Setelah mengumpulkan 10 juta poin dewa, Lindong kembali ke dunia nyata dan meningkatkan teknik cloning tingkat 6 ke tingkat ke-7. Jumlah klon juga meningkat dari 81 menjadi 243, peningkatan 3 kali lipat. Dengan lebih dari 200 klon, kepercayaan diri Lindong melonjak, dan dia bahkan memiliki keberanian untuk menghadapi kekuatan alam aslinya. Namun, naga dewa yang kuat di alam asal tidak dapat dilihat tanpa melihat ekornya. Lindong tidak terburu-buru untuk bertemu orang yang berkuasa. Setelah semuanya beres di wilayah Linglan dan dia berjanji kepada Diji bahwa dia akan segera datang ke wilayah Linglan, di bawah tatapan enggan Diji, Lindong memulai perjalanan kembali ke bumi. Itu rumahnya, ada keluarga dan teman-temannya. Dengan kekuatannya mencapai kekuatan setengah langkah, kecepatan Lindong menjadi lebih cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di tempat yang familiar. Mengingat berita dari klon sebelumnya, Lindong berhenti bergerak maju dan memutuskan untuk melihat bintang itu. Diam-diam datang keluar Pocong Star. Sebelum masuk, sistem otomatis muncul. Saya menemukan kapak pembuka langit, salah satu dari 3 artefak utama. Silakan ambil sesegera mungkin untuk memfasilitasi peningkatan akhir sistem. Lindong memandang jendela pop-up sistem dengan bingung. Apa yang terjadi? Inikah caramu menemukan kapak pembuka langit? Akankah sistem ini segera mengalami evolusi terakhirnya? Apakah menunggang kuda ini terlalu cepat? Lindong merasa seperti berada dalam mimpi. Awalnya, dia bersikap santai dalam menemukan artefak ketiga, kapak pembuka langit. Di masa depan, ketika saya mengajak Yunsi dan yang lainnya bermain di alam semesta, saya akan mencarinya. Jika saya dapat menemukannya, itu akan sangat bagus.
Jika saya tidak dapat menemukannya, lupakan saja, dan saya menang. Jangan memaksakannya. Siapa sangka dia akan ditemukan sebelum kembali ke bumi. Kemunculan kapak pembuka langit membuat Lin Dong lengah. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah sistem tersebut benar-benar dapat merasakan lokasi ketiga artefak tersebut dari jarak sedemikian jauh, yang jauh lebih baik daripada metode sebelumnya yang mendeteksinya dengan menyentuhnya. Tanpa berpikir panjang, Lin Dong melepaskan kekuatan mentalnya dan menemukan senjata khusus di pocong star. Sebuah gerakan biasa, kapak raksasa terbang dan mendarat dengan mantap di depannya. Pada saat yang sama, Lin Dong mengeluarkan busur matahari dan palu Thor. Ketika ketiga artefak itu bersatu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sistem muncul, dan tiga artefak berubah menjadi tiga sinar cahaya, diintegrasikan ke dalam sistem, dan menghilang. Sistem berada dalam keadaan layar hitam sejenak. Hanya beberapa karakter besar yang ditampilkan di atas. Sistem sedang mengalami evolusi terakhir. Harap tunggu sebentar, tuan rumah. Itu saja, semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Lin Dong menatap kosong pada kata-kata yang ditampilkan pada sistem, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia berpikir bahwa setelah sistem akhirnya berevolusi, dia tidak perlu pergi ke peradaban yang lebih maju untuk mengeluarkan uang guna mendapatkan poin dewa guna meningkatkan kekuatannya, bukan? Berdasarkan sifat sistem kemih, hal ini sangat mungkin terjadi. Peradaban tingkat 9 naik ke peradaban tingkat 10, yang juga bisa disebut peradaban tingkat dewa. Kebetulan sistem tersebut berasal dari reruntuhan peradaban tingkat dewa. Ketika kita sampai di sana, akankah ada seseorang dari alam asal yang dapat menemukan keberadaan sistem tersebut? Lin Dong tidak dapat menemukan di mana peradaban tingkat 10 berada dan tidak mau mengambil risiko. Jadi dia mengambil keputusan, tidak peduli akan menjadi apa sistem itu setelah evolusi akhirnya, yang harus dia lakukan hanyalah mempertahankan status quo. Dengan kekuatan tempur setengah langkah yang maha kuasa, ditambah dengan teknik cloning tingkat ke-7, Lin Dong akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri bahkan jika dia bertemu dengan yang maha kuasa tingkat sumber yang sebenarnya, tidak perlu mengambil risiko itu lagi. Setidaknya belum, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia sendirian dan memiliki kehidupan yang cukup, dia bisa pergi ke peradaban tingkat dewa dan melihat apakah dia bisa membuka rahasia sistem. Lin Dong tidak mau pergi sekarang. Ada banyak orang yang menunggunya di bumi. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, Yun Si dan yang lainnya akan sedih. Bersambung.